Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 10, di mana pada pembahasan sebelumnya kita membuka kembali bagaimana kita melakukan suatu hubungan sosial atau interaksi sosial. Ada beberapa faktor yang sudah kita pahami, yaitu adanya faktor imitasi, bahwa seseorang bisa berinteraksi sosial atau bisa berhubungan dengan orang lain karena adanya proses peniruan. Bagaimana dia harus meniru apa sesuatu yang dipakai, entah itu kaitannya dengan mode pakaian atau mode yang lain, kepada tokoh yang diidolakan. Kemudian yang kedua, bisa juga pengaruh dari sugesti, di mana seseorang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa adanya suatu berpikir yang kritis atau berpikir secara logika. Kemudian yang ketiga, adanya simpati, rasa tertarik. Ya, hubungan itu diawali karena adanya sikap simpati, adanya sikap rasa tertarik kepada orang lain, ya. Kemudian yang keempat, adanya identifikasi, di mana hubungan sosial atau interaksi sosial ini terjadi karena dia ingin menyamakan dirinya kepada seseorang atau pada kelompok yang dianggap sebagai orang yang disukai atau yang diidolakan, sehingga dia berbuat sama seperti tokoh yang diidolakan. Jadi ini sifatnya seperti meniru tapi lebih mendalam. Kemudian empati, sama seperti simpati tapi mendalam. Adanya sikap tertarik yang berlebih-lebihan yang diwujudkan dalam suatu perilaku tertentu atau sikap tertentu. Kemudian yang terakhir, yaitu motivasi. Seorang bisa terjadi suatu hubungan sosial atau terjadi interaksi sosial karena ada dorongan-dorongan tertentu, ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, inilah materi pembelajaran sebelumnya yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian Bapak mau menginjak kepada materi yang keempat, yaitu mengenai proses hubungan sosial. Di dalam proses hubungan sosial, di dalam kegiatan manusia sehari-hari, ya, dibedakan menjadi dua, yaitu proses hubungan sosial yang mengarah kepada proses asosiatif. Apa yang dimaksud dengan hubungan sosial yang proses asosiatif, ya, di mana hubungan ini terjadi adanya hubungan yang mengarah kepada hal yang positif, ya, mengarah kepada suatu proses sosial yang teratur, di mana antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang lain, tergantung dari bentuk hubungannya itu sendiri, mengalami suatu keteraturan. Proses asosiatif ini yang mengalami keteraturan ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kerjasama, ya, yaitu adanya usaha mencapai suatu tujuan tertentu, di mana dua orang atau dua kelompok ini dalam mencapai tujuan tertentu, di mana pihak-pihak yang terkait di dalamnya memiliki tujuan yang sama, ya, maka disitulah akan terjadinya ada suatu bentuk kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang kedua, ya. Bisa juga terjadi kerjasama itu dilakukan secara langsung atau direct cooperation, ya, di mana pekerjaan atau suatu tujuan yang harus dilakukan
dilakukan secara langsung. Ada juga spontan, yaitu kerjasama yang dilakukan secara spontan. Ya, ada juga kerjasama itu dilakukan secara kontrak. Ya, secara kontrak itu pekerjaan itu dilakukan dalam masa tertentu atau jangka tertentu. Dan ada juga merupakan suatu bentuk kerjasama tradisional, ya, yang mana dengan sistem mencapai tujuan yang sama, sistem sewa, ya. Kalau di dalam bidang peternakan ada sistem gaduh, ya, yaitu dengan sistem bagi hasil terhadap hewan yang dipelihara dalam satu kelompok tertentu, ya. Nah, dalam kerjasama ini ada yang namanya joint venture, ya, kerjasama dengan bagi hasil, tapi bisa juga kerjasama dalam bentuk bargaining, ya, yaitu bagaimana seseorang melakukan kerjasama, ya, dengan melakukan proses tawar-menawar sehingga sampai terjadi suatu bentuk kesepakatan bersama, ya. Ada juga kooptasi, di mana kerjasama itu terjadi antara yang kecil dengan yang besar, ya, di mana yang besar melindungi pada yang kecil, ya. Kemudian yang kedua adanya akomodasi, ya. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu pertentangan antara dua pihak, tetapi tanpa menghancurkan satu pihak pun, ya, atau suatu usaha untuk meredakan suatu ketegangan atau suatu konflik yang terjadi, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, tujuan dari akomodasi adalah mengurangi pertentangan antar perorangan, mencegah terjadinya suatu konflik atau pertentangan, atau juga bertujuan untuk mewujudkan suatu kerjasama antar kelompok yang berbeda, ya. Nah, bentuk-bentuk akomodasi yang pertama adalah koersi, ya. Koersi adalah satu bentuk akomodasi yang prosesnya dipaksakan. Suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dipaksakan, ya. Misalnya dengan cara-cara pendekatan persuasif tidak bisa dilakukan, biasanya mereka menggunakan sistem paksa. Contohnya Satpol PP melakukan razia terhadap pedagang kaki lima, ya, di mana setelah pendekatan-pendekatan tertentu dilakukan tidak bisa, akhirnya Satpol PP melakukan dengan cara paksa. Yang kedua, kompromi, yaitu akomodasi yang terjadi karena masing-masing pihak bisa mengurangi tuntutan sehingga akan tercapai suatu penyelesaian yang ada, ya. Nah, kompromi saya ambilkan dalam kehidupan dunia politik atau perdagangan, ya. Apabila dua kekuatan politik tersebut memiliki kedudukan yang seimbang, maka bisa diselesaikan dengan cara kompromi. Atau dalam bidang perdagangan terjadi adanya akomodasi setelah mereka mengalami suatu persaingan. Yang ketiga adalah arbitrasi, bentuk akomodasi arbitrasi, yaitu bentuk akomodasi dengan cara mengatasi pertentangan dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah, ya, menyelesaikan atau mengatasi suatu konflik di mana, ya, meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah, ya. Pihak ketiga tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang konflik, ya. Jadi
Misalnya kerjasama ini pernah terjadi ketika Indonesia dan Malaysia memperebutkan Kepulauan Spratly, di mana kedua belah pihak ya melakukan pembicaraan ya yang selalu mengalami kebuntuan, dan akhirnya kedua belah pihak tersebut membawa ke lembaga arbitrasi internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Jadi ya lembaga internasional yang berkedudukan sebagai arbitrasi tadi ya disepakati bersama oleh Indonesia dan Belanda. Yang keempat adalah bentuk akomodasi toleransi, di mana sikap saling menghormati dan menghargai pendirian masing-masing. Ya, kerjasama dalam bentuk seperti ini sangat penting bagi negara kita yang terdiri atas berbagai macam agama. Kemudian yang kelima adalah mediasi. Hampir sama dengan arbitrasi, cara penyelesaian konflik melalui bantuan pihak ketiga, namun pihak ketiga di sini sebagai penasihat, ya. Jadi berbeda dengan arbitrasi, keputusan pihak ketiga tidak mengikat seperti pada arbitrasi, ya. Seorang mediator biasanya hanya bisa memberikan saran terbaik bagi kedua belah pihak yang konflik. Yang keenam adalah konversi. Apa yang dimaksud konversi adalah penyelesaian konflik dengan mengalah salah satu pihak dan menerima pendirian dari pihak lain, ya, di mana interaksi antar pribadi hal ini sering terjadi. Misalnya seorang kakak berebut mainan dengan adiknya. Pada umumnya sang kakak mengalah. Sikap mengalah inilah disebut sebagai suatu bentuk konversi. Ya. Yang ketujuh, konsolidasi. Apa yang dimaksud konsolidasi dalam proses akomodasi? Yaitu penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan kedua belah pihak yang bertentangan, ya, untuk memperoleh kesepakatan bersama, ya. Yang kedelapan, adjudikasi, yaitu suatu bentuk penyelesaian konflik melalui lembaga pengadilan atau melalui meja hijau, ya, melalui hukum didasarkan atas peraturan yang berlaku. Ini adjudikasi, ya. Kemudian bisa juga meredakan konflik atau akomodasi dengan cara segregasi, yaitu usaha saling memisahkan diri atau saling menghindar agar tidak terjadi konflik, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk akomodasi. Kemudian yang ketiga adalah akulturasi. Apa yang dimaksud akulturasi adalah suatu proses bertemunya dua kebudayaan yang berbeda, ya. Semakin dalam proses pertemuan tersebut, di mana percampuran kebudayaan yang berbeda tadi, ya, tanpa menghilangkan kepribadian budaya yang asli atau budaya yang lokal. Misalnya kita menerima pengaruh budaya asing, entah itu dari negara-negara tetangga atau jauh dari negara-negara Eropa sana, tapi kita tidak merasa kehilangan kepribadian budaya asli kita. Budaya yang dari luar kita serap, tapi tidak mengalahkan atau tidak menenggelamkan budaya kita sendiri. Itu akulturasi. Kemudian yang keempat yaitu asimilasi, yaitu proses hubungan sosial atau interaksi dalam dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Masing-masing kebudayaan yang berinteraksi tadi mengalami suatu proses penyesuaian
Dan semakin lama unsur-unsur budaya tadi menjelma menjadi satu unsur kebudayaan yang baru. Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk asimilasi. Kemudian yang terakhir yaitu amalgamasi, ya. Amalgamasi yaitu suatu proses, ya, percampuran dua kebudayaan di sini, ya. Nah, di dalam proses asosiasif di sini banyak hal-hal yang kita ketahui dari satu hubungan sosial yang mengarah kepada suatu proses yang teratur. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan proses disosiasif, ya. Nah, proses disosiasif meliputi ada 3 hal. Satu, adanya proses kompetisi, satu proses persaingan, ya. Tapi persaingan ini terjadi di dalam suatu kegiatan tertentu yang memiliki aturan, ya. Misalnya di dalam bidang olahraga, entah itu bidang olahraga lari, entah itu bulu tangkis, entah itu sepak bola, bahkan apakah itu tinju profesional. Persaingan itu di dalam bidang olahraga atau di dalam bidang ilmu pengetahuan atau di dalam bidang teknologi didasarkan pada aturan-aturan di mana hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini dalam konsep kompetisi. Kemudian proses disosiasi yang kedua adalah konflik. Ya, proses hubungan atau interaksi sosial ini terjadi dengan adanya suatu bentuk pertentangan, ya, adanya upaya untuk memperdaya pihak lain, ya, supaya dapat mencapai tujuan tertentu apa yang diinginkan oleh pihaknya. Jadi di sini ada upaya mencelakai, ada upaya menyingkirkan pihak lain di dalam mencapai tujuan. Bentuk pertentangan ini, ya, di dalam konflik, ya, yang masuk dalam suatu disosiasif. Yang ketiga adalah kontravensi, ya. Kontravensi itu suatu proses disosiasif, ya, dalam suatu hubungan atau interaksi sosial, ya, yang dilakukan secara terselubung atau secara tersembunyi. Kalau di dalam peribahasa, musuh dalam selimut, ya, yang kelihatannya setuju tapi dalam dirinya sungguh dia melakukan suatu perlawanan. Hal ini bisa terjadi antara pihak yang lemah dengan pihak yang kuat, ya, di mana orang-orang yang lemah akan melakukan suatu perlawanan dengan melakukan suatu kontravensi, ya, melakukan perlawanan secara tersembunyi yang tidak secara terang-terangan, ya. Nah, ini proses hubungan sosial yang asosiasif dan disosiasif, ya. Baik, di dalam pembahasan yang terakhir ini kita membahas tentang dampak hubungan sosial, ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatif, ya. Kita mulai dari dampak positif, ada 3. Yang satu, dengan adanya interaksi atau hubungan sosial akan membentuk keteraturan, ya. Suatu contoh, suatu organisasi apabila hubungan sosial yang terjadi di dalam suatu organisasi, entah itu organisasi sosial, organisasi budaya, organisasi politik, dan yang lain sebagainya, maka dampak positifnya akan menimbulkan suatu bentuk keteraturan sosial. Dalam kebersamaan dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi kelompok itu sendiri, dan peran nilai dan norma menjadi baik, terjaga, dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat yang teratur.
Sebaliknya juga, masyarakat yang hubungannya tidak baik akan memunculkan adanya dua masalah. Satu, timbulnya solidaritas yang berlebih-lebihan, ya. Akhirnya karena solidaritas yang dibuat-buat yang bukan alami, ya, ini suatu hal yang tidak baik yang ada di dalam suatu kelompok dalam hubungan sosial. Kemudian juga munculnya adanya kelompok-kelompok yang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku, ya. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat materi ini bagi pengembangan ilmu sosiologi. Terima kasih.